Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak dalam bentuk mutlak AX tambah B lebih besar dari PX plus Q. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Jangan lupa subscribe, like, and comment pada channel ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, ada beberapa metode atau teknik penyelesaian. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Masih ingatkah definisi nilai mutlak? Nilai mutlak X didefinisikan sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan min X untuk X kurang dari 0. Nilai mutlak dari sesuatu sama dengan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar sama dengan 0 dan negatif sesuatu untuk sesuatu kurang dari 0. Jadi untuk bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang akan dibahas yaitu AX ditambah B, kalau menggunakan definisi maka AX tambah B ini akan didefinisikan sebagai sesuatu adalah AX tambah B, berarti AX ditambah B untuk sesuatu lebih besar sama dengan 0, AX tambah B lebih besar sama dengan 0. AX lebih besar sama dengan negatif B atau untuk X lebih besar sama dengan negatif B per A. Negatif dari sesuatu, negatif dari AX tambah B. Untuk kebalikan dari sini, X lebih besar sama berarti ini X lebih kecil dari min B per A. Nah, yang akan kita bahas adalah nanti mutlak dari AX ditambah B bisa lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan terhadap suatu PX ditambah Q. Jadi linier dan linier. Ini yang akan kita bahas. Metode kedua menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan nilai mutlak itu menggunakan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu mutlak X kurang dari A, maka artinya adalah X kurang dari A dan lebih dari negatif A, serta sifat mutlak X lebih dari A, artinya X lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Dan ini pun berlaku untuk mutlak X kurang sama dengan. Kalau ada sama dengannya, maka di sini pun ada sama dengan. Mutlak X lebih besar sama dengan, maka X-nya kurang sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Nah, sekarang jika bentuk pertidaksamaan nilai mutlaknya adalah mutlak AX ditambah B, misalkan kurang sama dengan PX ditambah Q, maka artinya AX tambah B kurang sama dengan PX ditambah Q dan lebih besar sama dengan negatif PX ditambah Q. Begitu pula jika bentuk pertidaksamaan nilai mutlaknya adalah AX ditambah B lebih besar sama dengan PX plus Q, maka artinya adalah AX ditambah B kurang sama dengan negatif PX plus Q atau AX ditambah B lebih besar sama dengan PX ditambah Q. Paham sampai situ? Insya Allah. Metode yang ketiga menggunakan
sifat bahwa mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Artinya jika kita punya mutlak X kurang atau kurang dari sama dengan mutlak Y, maka X kuadrat kurang sama dengan Y kuadrat. Di bentuk pertidaksamaan nilai mutlak AX tambah B, apakah bisa menggunakan sifat ini? Misalkan kurang sama dengan PX ditambah Q. Apakah bisa menggunakan AX ditambah B, kita kuadratkan lebih kecil sama dengan PX ditambah Q dikuadratkan? Apakah bisa? Ini bisa dengan syarat PX plus Q-nya harus positif. Untuk mutlak AX tambah B lebih besar gimana? Untuk mutlak AX ditambah B lebih besar sama dengan PX ditambah Q. Nah, ini berlaku. Ada dua kemungkinan. Untuk PX ditambah Q-nya kurang dari 0, maka yang memenuhinya adalah semua X anggota real yang memenuhi PX tambah Q kurang dari 0. Atau himpunannya adalah X kurang dari negatif Q per P. Untuk PX tambah Q lebih besar sama dengan 0, berlaku seperti yang di atas. Ya, memenuhi mutlak X kurang sama dengan mutlak Y atau mutlak X lebih besar sama dengan mutlak Y. Paham? Jadi ini berlaku AX tambah B kuadrat lebih besar sama dengan PX plus Q kuadrat. Paham sampai sini? Insya Allah. Sebelum membahas soal pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan menjabarkan bentuk nilai mutlak berikut menggunakan definisi. Yang pertama, mutlak 4x min 4. Berdasarkan definisi akan sama dengan 4x min 4 untuk 4x min 4 lebih besar sama dengan 0. 4x lebih besar sama dengan 4, X lebih besar sama dengan 1. Dan negatif 4x min 4 untuk X kurang dari 1. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian yang B, mutlak 2x plus 6. Secara definisi akan sama dengan 2x plus 6 untuk 2x plus 6 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan negatif 6, X lebih besar sama dengan negatif 3. Dan negatif 2x plus 6 untuk X kurang dari negatif 3. Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang bagian yang C. Mutlak 4 min 2x akan sama dengan 4 min 2x untuk 4 min 2x lebih besar sama dengan 0. Min 2x lebih besar sama dengan negatif 4. X lebih kecil sama dengan 2. Dan bernilai negatif 4 min 2x untuk X lebih besar dari 2. Paham sampai sini? Insya Allah. Nah, ini kalau mau disederhanakan yang bagian kedua silahkan. Negatif 4 plus 4. Negatif 2x, negatif 6. Negatif 4 plus 2x.
Kita masuk ke pembahasan soal. Tentukan interval penyelesaian pertidaksamaan 2x plus 5 kurang dari x plus 4. Nah, ini bisa kita gunakan 3 cara. Cara yang pertama, menggunakan definisi. Mutlak 2x plus 5 akan sama dengan 2x plus 5 untuk 2x plus 5 lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan negatif 5. X lebih besar sama dengan negatif 5 per 2. Dan bernilai negatif dari 2x plus 5 untuk x kurang dari negatif 5 per 2. Jadi, kita buat suatu interval dengan batas negatif 5 per 2. Ya, untuk x kurang dari negatif 5 per 2, nilai mutlaknya adalah negatif 2x plus 5 kurang dari x plus 4. Kita sederhanakan negatif 2x negatif 5 kurang dari x plus 4. Kurangkan dengan x jadi min 3x. Tambahkan dengan 5 jadi 9. Bagi dengan negatif 3 tanda berubah. 9 bagi min 3, min 3. Ya, ini untuk daerah yang mana? X kurang dari negatif 5 per 2. Diiriskan dengan x lebih besar dari min 3. Kalau kita iriskan, min 5 per 2. Min 3. Ya, lebih besar dari min 3 berarti ke kanan. Lebih kecil dari min 5 per 2 berarti ke kiri. Berarti sementara daerahnya yang ini. Ya. Sekarang ke wilayah X lebih besar sama dengan min 5 per 2. Nilai mutlaknya adalah 2x plus 5. Berarti 2x plus 5 lebih kecil dari x plus 4. Kurangkan dengan x, kurangkan dengan negatif 5. X kurang dari negatif 1, X lebih besar sama dengan negatif 5 per 2. Kita buat garis bilangan. Lebih besar sama dengan negatif 5 per 2. Lebih kecil dari negatif 1. Nah, ini wilayahnya. Nah, dari kedua wilayah ini kalau kita gabungkan, min 3, min 5 per 2. Min 5 per 2, min 1. Kan berlanjut. X lebih besar sama dengan min 5 per 2. Berarti min 5 per 2 nya masuk, berarti bulatannya penuh. Ya, min 1 kosong, bolong. Ini pun tidak masuk karena lebih besar. Nah, gabungkan wilayah kedua ini akan menghasilkan min 3 sampai min 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya min 3 kurang dari X kurang dari min 1. Bagaimana? Sangat mudah. Ini dengan cara satu, yaitu definisi. Menggunakan definisi nilai mutlak. Dengan soal yang sama, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Masih ingat sifatnya? Menggunakan sifat mutlak X kurang dari A, maka X kurang dari A lebih dari negatif A. Ya, gunakan sifat yang ini. Berarti mutlak 2x plus 5
kurang dari X plus 4. Artinya 2X plus 5 kurang dari X plus 4 lebih dari negatif X plus 4. Gunakan sifat pertidaksamaan. Min X min 4 kurang dari 2X plus 5 dan 2X plus 5 kurang dari X plus 4. Kita selesaikan satu persatu. Kurangkan dengan min 2X menjadi min 3X. Tambahkan dengan 4 menjadi 9. Bagi dengan negatif 3 tanda berubah. 9 bagi negatif 3, negatif 3. Bagi yang kedua, kurangkan dengan X. 2X kurang X. Kurangkan dengan min 5 menjadi 4 dikurang 5, min 1. Dan, kalau dan berarti diiriskan. Ya, lebih dari min 3 kurang dari 1. Kurang dari min 1 lebih dari min 3. Sampai sini paham? Insya Allah. Apakah sama dengan jawaban sebelumnya? Menggunakan definisi? Sama. Ya. Sekarang kita coba menggunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga kita menggunakan sifat mengkuadratkan ruas kiri, ruas kanan. Ya. Berarti mutlak 2X plus 5 kita kuadratkan akan kurang dari X plus 4 kita kuadratkan. Kita kuadratkan dengan syarat X plus 4-nya harus lebih besar dari 0 atau X lebih besar dari negatif 4. Oke? 2X plus 5 kuadrat dikurang X plus 4 kuadrat kurang dari 0. Kita gunakan pemfaktoran. Ya, kita gunakan pemfaktoran. A kuadrat dikurang B kuadrat akan sama dengan A plus B, A min B. Nah, ini A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini menjadi 2X plus 5 ditambah X plus 4 kali 2X plus 5 dikurang X plus 4. Kurang dari 0. Sederhanakan. 3X plus 9. 2X dikurang X, 5 dikurang 4 plus 1. Kurang dari 0. Gunakan garis bilangan. Cari pembuat nolnya. X plus 1 sama dengan 0 berarti X-nya negatif 1. 3X ditambah 9 sama dengan 0 berarti X-nya negatif 3. Sebelah kanan negatif 1 ada 0, substitusikan ke sini, X-nya ganti dengan 0, 9, 1. 9 kali 1 positif. Yang ini berarti negatif, yang ini positif. Tandanya kurang dari 0, berarti negatif. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi HP-nya adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari min 1. Ini himpunan penyelesaiannya, tapi kita belum periksa dengan syaratnya. Kan ini syaratnya tadi. X-nya harus lebih besar dari negatif 4. Alhamdulillah ini memenuhi karena lebih besar dari min 4. Jadi kita tidak salah HP-nya seperti ini. Ya. Namun harus tetap diperiksa ke sini. Untuk soal-soal berikutnya tidak harus dengan ketiga cara ini. Cukup pilih salah satu cara saja yang termudah. Ya, gunakan cara 1, definisi kalau itu mudah ya mangga. Gunakan cara 2 ataupun cara yang ketiga. Silahkan. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal yang lain. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 1 lebih besar dari 2X min 4. Kita gunakan cara yang kedua, ya, yang menggunakan sifat mutlak X lebih besar dari A, maka X lebih besar dari A atau X kurang dari negatif
A. Kita gunakan sifat ini. Berarti mutlak X plus 1 lebih besar dari 2X min 4. Artinya X plus 1 lebih besar dari 2X min 4. Atau X plus 1 lebih kecil dari negatif 2X min 4. Kita selesaikan satu persatu. X plus 1 kurang dari negatif 2X plus 4. Tambahkan dengan 2X menjadi 3X. Ya, kurangkan dengan 1 menjadi 3. Berarti X kurang dari 1. Kita gabung dengan yang sebelah kanan. Tambahkan dengan negatif 2X jadi min X. Kurangkan dengan 1 jadi negatif 5. Kalikan dengan negatif 1. Kalikan dengan negatif 1 tanda berubah. Digabung ya. Hasil akhir ini kita gabung. X kurang dari 1 digabung dengan X kurang dari 5. Kalau digabung berarti semuanya ini. Ya, kalau irisan baru yang ini. Karena digabung, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 5. Sampai sini paham? Insya Allah. Bagaimana? Sangat mudah. Mau mencoba cara yang lainnya? Silahkan dicoba ya. Bisa menggunakan cara 1, bisa menggunakan cara 3. Ya, silahkan dicoba. Pembahasan soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 5X min 7 kurang sama dengan 2X min 7. Mau pakai cara yang mana? Pasti cara 2. Yang sederhana itu adalah cara 2. Ya. Kita gunakan cara yang kedua, menggunakan sifat mutlak X kurang dari A jikanya jika X kurang dari A lebih dari min A. Kita gunakan sifat yang ini. Mutlak 5X min 7 kurang sama dengan 2X min 7. Artinya 5X min 7 kurang sama dengan 2X min 7 lebih besar sama dengan negatif 2X min 7. Di sini sama dengan, apakah berlaku? Berlaku. Kalau ini sama dengan, berarti ini pun sama dengan. Oke. Kita lanjutkan. Negatif 2X plus 7 lebih kecil sama dengan 5X min 7 dan ingat kalau dan adalah irisan. 5X min 7 lebih kecil sama dengan 2X min 7. Tambahkan dengan negatif 5X jadi negatif 7X. Tambahkan dengan negatif 7 jadi negatif 14. Kalikan dengan negatif 1/7. Kalau kali negatif tanda berubah. Min 14 dibagi min 7, 2. Ya. Kemudian yang sebelah kanan, tambahkan dengan negatif 2, 3X. Kurang sama dengan tambahkan dengan 7, berarti 0. X kurang sama dengan 0. Ini dan. Kalau dan berarti irisan. Kita lihat. 0 lebih kecil berarti ke kiri. 2 lebih besar berarti ke kanan. Adakah irisannya? Tidak ada. Jadi himpunan penyelesaiannya karena ini tidak ada irisannya adalah himpunan kosong. Atau kita bisa tulis juga kurawal tapi kosong. Artinya apa himpunan kosong? Tidak ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Silahkan aja kalau mau uji coba, substitusikan aja setiap angka ke sini. Angka 5 misalkan, 5 kali 5, 25, dikurang 7, 18. Apakah kurang sama dengan 2 kali 5, 10 kurang 7? Tidak. Ya,
Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi. Bagaimana? Sangat mudah. Kalian mau coba dengan cara 1 atau cara 3? Silahkan ya. Silahkan dicoba untuk lebih memahami lagi cara 1, cara 2, dan cara 3. Insya Allah jawabannya sama. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x plus 5 lebih besar sama dengan x min 11. Mau menggunakan cara yang mana? Boleh mana saja. Cara 1, cara 2, cara 3. Yang paling mudah cara berapa? Betul, cara 2. Tapi kalau mau mencoba yang lain silahkan. Kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang sulit? Ya. Namun tetap cara 1 dan cara 3, ya kalau kita menggunakan cara 2, tetap harus dipahami, harus dikuasai, harus dimengerti. Insya Allah paham ya. Kita coba pakai cara 2 lagi. Menggunakan sifat mutlak X lebih besar sama dengan A, maka X lebih besar sama dengan A, atau X lebih kecil sama dengan negatif A. Mutlak 3X plus 5 lebih besar sama dengan X min 11. Artinya 3X plus 5 lebih besar sama dengan X min 11. Atau 3X plus 5 lebih kecil sama dengan negatif X min 11. Kita sederhanakan yang sebelah kiri dulu, tambahkan dengan X menjadi 4X. Min X tambah X, 0. Kurangkan dengan 5, ini min kali min plus, 11 kurang 5, 6. Berarti X kurang sama dengan 3/2. Kemudian digabung dengan, tambahkan dengan negatif X, jadi 2X. Lebih besar sama dengan, tambahkan dengan negatif 5, negatif 16. Bagi dengan 2, X lebih besar sama dengan min 8. Kita gabungkan, X kurang sama dengan 3/2, ini 3/2. X kurang sama dengan, digabung dengan X lebih besar sama dengan negatif 8. Nah, ini digabung. Gimana kalau ini digabung? Ya berarti kalau ini ya irisan nih, ada 2 garis yang beririsannya. Berarti ini irisannya. Kalau digabung berarti semua. Ya, ini gabung nih. Ya, jadi jawabannya himpunan real. Semua bilangan real. Kita coba saja. Ya. Masukin X yang 1, ini negatif. Nilai mutlak pasti lebih besar dari bilangan negatif. Berapa saja silahkan. 100 misalkan. 305 lebih besar sama dengan 100 kurang 11. Betul. Ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real. Bagaimana? Sangat mudah. Saatnya mengerjakan penugasan terstruktur. Silahkan untuk mencobanya. Selamat menikmati, selamat berlatih. Allah bisa karena biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.